وجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Halo warga intelektual sekalian, guys, bayangkan lomba hafal Quran tapi hadiahnya miras, guys. Wow, menurut saya pribadi ini lomba yang sangat-sangat membagongkan sedunia. Masa lomba hafal Quran tapi hadiahnya miras? Ini sangat-sangat keterlaluan menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah lomba hafal Quran, lomba hafal surat, hadiahnya miras? Kemudian, kenapa ini dinyatakan sebagai penistaan agama? Jadi banyak konten kreator di media sosial yang mengatakan, oh ini penistaan agama, oh, pemilik minuman tersebut harus ditangkap gitu ya. Ini gak boleh dibiarkan, ini penistaan agama, takbir. Ya, ada yang mengatakan seperti itu ya di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan, sebelum Anda marah gitu ya dengan konten kreator yang tujuannya nyari cuan, mari kita memahami kronologisnya secara lengkap. Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu banyak orang langsung marah gitu, nggak tahu kronologisnya seperti apa. Jadi di video ini saya akan bongkar kronologisnya dan saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Disclaimer on ya, saya benar-benar netral. Bagaimana kronologisnya? Jadi kronologisnya itu sungguh di luar dugaan ternyata, guys. Apa itu? Jadi guys, ternyata kronologisnya beberapa hari yang lalu ada perayaan festival musik di Ancol. Nah, ketika ada perayaan festival musik, maka ada acara seperti acara hiburan. Namun, festival musik ini disponsori oleh produk miras yang bermerek Newport. Nah, sebenarnya sponsor ini tidak ada menjadwalkan atau tidak ada menistakan agama gitu. Nggak ada schedule mereka itu untuk acara lomba hafal ayat kitab suci. Nggak ada. Nggak ada lomba hafal ayat Quran. Nggak ada seperti itu. Jadi itu benar-benar spontan, guys. Nah, kronologinya gimana? Kok bisa spontan gitu? Jadi gini. Jadi pada saat perayaan hari festival musik di Ancol, MC bikin semacam challenge gitu ya. Namun, ya anehnya ada tiba-tiba gitu ya. Ini bukan MC sendiri yang inisiatif ya. Maksudnya challenge-nya itu untuk menghibur lah. Challenge yang lain gak ada hubungan dengan agama gitu ya. Nah, tiba-tiba ada seorang pengunjung yang pakaiannya itu serba putih, kemudian sangat agamis. Lalu dia tiba-tiba ngambil mikrofon gitu ya. Langsung mengadakan yang namanya perlombaan ya. Bikin challenge ya. Yaitu challenge lomba hafal Quran. Nah, pada saat itu sebenarnya label atau miras bermerek Newport ini gak ada tuh ya nyuruh seperti itu. MC juga gak ada nyuruh seperti itu. Ini benar-benar spontan gitu ya. Jadi jangan terprovokasi dulu gitu ya. Jadi di media sosial itu kan banyak yang terprovokasi. Oh, mereknya itu yang salah. Oh, bla bla bla. Oh, makanya jangan jual miras dan sebagainya. Ini gak ada hubungan dengan miras. Ini secara spontan gitu ya. Ini bukan berdasarkan skrip ya, bukan berdasarkan perencanaan dari WO-nya atau MC dan sebagainya, bukan ya. Tapi ini benar-benar dari pengunjung gitu ya, atau penonton gitu ya. Jadi yang bikin challenge itu adalah pengunjung, bukan penyelenggara atau pengelola ya, ataupun miras itu sendiri gitu ya, bukan sponsor miras itu sendiri. Nah, ketika dilakukan yang namanya perlombaan spontan ya, maka tiba-tiba ya namanya pengunjung ya kan, secara random ya mereka melakukan challenge yaitu lomba hafal kitab suci gitu ya. Tiba-tiba ada tuh yang memenangkan ya lomba hafal kitab suci ya, lomba surah gitu ya. Dan hadiahnya miras. Itu yang saya tidak setuju ya. Kenapa lombanya seperti itu ya kan? Apa nggak ada lomba lain gitu ya kan, seperti misalnya nama-nama ikan gitu ya, kemudian lomba nama-nama presiden misalnya ya kan, kemudian nama-nama
pulau misalnya. Banyak tuh ya yang bisa di-challenge gitu. Tapi kenapa harus kitab suci? Itu kan tidak bagus sebenarnya ya. Artinya gini ya, penyelenggara dan yang punya merek miras itu nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Jadi jangan langsung marah gitu ya. Warga Konoha itu kan tiba-tiba marah. Oh itulah akibat daripada negara kita itu negara sekuler gitu ya. Ada warga Konoha yang berpikir bahwa kita itu negara sekuler. Sehingga minuman-minuman keras di Konoha itu beredar gitu ya. Karena kita negara sekuler, ya udah stop aja miras. Jadi sekarang yang jadi fokusnya itu label gitu ya. Bukan konteks masalahnya. Konteks masalahnya itu bukan suruhan daripada yang punya acara gitu ya. Jadi biar kita pahami gitu dulu, jangan langsung emosi gitu ya, jangan langsung mengambil keputusan gitu. Jadi kita harus memahami secara kronologis. Nah, beberapa hari yang lalu polisi langsung memanggil MC ya, kemudian yang punya label yang kemudian pengunjung dan lain sebagainya. Mereka diinterogasi. Ya, saya tidak mendalui hukum ya. Jadi nanti kita akan dengar apa keputusannya. Kemudian yang lebih menariknya lagi ternyata gini guys. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang Konoha itu sedikit-sedikit sensitif dengan yang namanya miras gitu. Saya juga sebenarnya nggak terlalu ini ya, terlalu suka minum ya. Saya tuh bukan peminum, bukan pemabuk, bukan perokok juga gitu. Saya tuh menghindari hal-hal seperti itu ya. Dulu saya pernah ngerokok ya, tapi sekarang nggak ngerokok lagi, nggak minum juga gitu ya. Dulu pernah minum ya, tapi nggak terlalu banyak. Ya paling sedikit-sedikit doang itu. Sekarang juga nggak pernah lagi minum ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pabrik-pabrik miras yang ada di Konoha itu ditutup semuanya gitu ya, apakah itu menjamin kita tidak minum? Enggak juga. Karena ada yang namanya minuman ilegal. Jadi tidak akan bisa di-stop. Yang bisa di-stop itu apa? Yang bisa di-stop itu mulut kita. Sama seperti ini misalnya ya. Dulu ada tuh kejadian ya pencuri menggunakan RX King ya. Kenapa menggunakan RX King? Karena apa? Karena larinya kenceng gitu. Nah, tiba-tiba pemerintah ngambil tindakan RX King dilarang gitu ya, atau ini ya dibatasi gitu RX King gitu. Tapi pencuri melakukan cara lain ya, menggunakan motor modif, Beat dimodif dan lain sebagainya, banyak motor yang dimodif ya. Jadi nggak akan bisa gitu. Sama seperti miras. Miras itu kan alat makanan gitu ya. Sama seperti RX King gitu ya. RX King itu alat ya. Motor RX King yang digunakan untuk maling gitu. Itu kan alat. Ya, sama seperti miras. Saya tidak tidak mengatakan bahwa miras itu baik. Saya tidak menyuruh yang untuk minum ya. Tapi kalau saya perhatikan itu di luar konteks gitu ya. Kalau kita tutup pabrik miras, yang ada apa? Yang ada pajak berkurang gitu. Pajak miras itu gede banget. Ya, bayangkan satu botol itu pajaknya itu kurang lebih 15 sampai 20 ribu. Ya, bukan satu botol, 1 liter gitu. Ya, bayangkan kalau misalnya kita memproduksi berapa liter minuman, pajaknya itu berapa, gila-gilaan itu pajaknya. Kita butuh pajak, negara butuh pajak. Jadi jangan hanya melihat dari satu sudut pandang doang ya. Warga Konoha itu kan hanya melihat dari sudut pandang doang. Itu kebodohan. Ya, tiba-tiba marah gitu ya. Nonton 1 detik, 2 detik langsung memberikan kesimpulan ya. 1 detik, 2 detik skip ya. Nggak bisa seperti itu guys. Harus benar-benar memahami konteksnya. Kalau kita misalnya tutup perusahaan miras, apakah kita akan stop minum? Enggak juga. Soalnya masih ada miras ilegal. Itu lebih berbahaya. Ada banyak kok ya. Kenapa enggak di stop? Ya karena faktor pajak. Ya, itu mempengaruhi juga gitu. Ya, itu yang jadi poin utamanya. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, kenapa sih miras yang ada di kota-kota besar di DKI itu nggak di stop aja gitu ya? Ya karena pajak, kita butuh pajak coy, kita butuh duit gitu ya. Jadi pajak yang kita gunakan untuk bangun jalan, kemudian subsidi dan lain sebagainya ya, itu tuh pajak dari miras ya, kemudian batu bara, usaha-usaha lainnya dan lain sebagainya. Itu dari pajak guys. Penghasilan negara kita itu kurang lebih 70 sampai 80% itu dari pajak. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena negara kita itu ya bisa dikatakan bobrok gitu. Negara-negara maju itu mereka dapat penghasilan dari mana? Dari investasi biasanya.
bukan dari pajak. Kita lebih fokus pada pajak kan, kita dipajaki gitu ya, masyarakatnya uh disiksa gitu ya. Jadi kita harus memahami dari berbagai sudut pandang ya. Jangan asal ngomong gitu ya. Di Konoha kalau saya perhatikan tuh banyak konten kreator yang demi cuan mereka asal cuap-cuap gitu. Tutup miras, tutup perusahaan miras. Kalau tutup perusahaan miras, karyawannya bisa pengangguran, pajak bisa berkurang, ya kan? Pendapatan bisa berkurang. Kalau misalnya mengatakan, kita nggak peduli dengan anti asing, kita nggak peduli dengan perusahaan asing, tutup aja semuanya gitu. Emang mau gitu ya bikin perusahaan baru yang bisa mempekerjakan karyawan pabrik miras. Jadi kita harus melihat dari berbagai perspektif ya, bukan hanya dari satu perspektif. Biar kita kaya gitu ya, kaya akan ilmu pengetahuan ya. Ya biar kita dapat nutrisi gitu, tidak hanya satu sudut pandang. Kemudian kalau kita perhatikan ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk minum miras ya. Tapi gini, justru negara yang paling rendah kriminalnya, yang paling toleransi, yang paling aman itu negara yang melegalkan miras. Itu fakta, guys. Ya, salah satunya negara-negara Eropa seperti Jerman. Jerman itu ya sah-sah aja kalau mereka minum mabuk, sah-sah aja. Kalau misalnya ada mengatakan, kalau dia mabuk nanti mengganggu orang lain jadi brutal dan sebagainya, kan ada polisi. Itu tugas polisi, bukan tugas kita gitu. Jadi orang-orang negara maju berpikirnya lebih maju gitu. Mari kita berpikirnya itu lebih maju gitu ya. Jangan sedikit-sedikit marah gitu ya. Artinya ya saya tidak nyuruh yang untuk minum miras, tapi apakah itu solusi? Itu bukan solusi yang baik buat negara kita. Karena kita butuh pajak. Negara maju juga butuh pajak gitu. Jadi jangan langsung emosi, ini masalah, miras, apa segala macam ya. Jadi kita harus memahami dari berbagai sudut pandang. Kemudian apakah ini ranah daripada penistaan agama? Menurut keyakinan saya, sebenarnya ya yang salah itu menurut keyakinan saya bukan penyelenggara, bukan MC, bukan merek daripada miras ini, bukan. Tapi pengunjung yang tiba-tiba ngebegal mikrofon. Ya, itu yang jadi permasalahan. Tiba-tiba ngambil alih gitu ya. Tiba-tiba melakukan perlombaan gitu ya, challenge dan sebagainya. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Yang bisa diproses itu ya pengunjung gitu ya. Tapi yang melakukan ini juga dugaan saya itu ya tetap orang yang beragama juga gitu ya. Orang yang paham agama juga gitu. Kenapa sih justru orang yang paham agama bisa melakukan seperti ini? Mayoritas orang yang korupsi di Konoha itu, 99% yang korupsi di Konoha, yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang paham agama, yang mengerti agama. Ya. Jadi ini ulah orang yang beragama juga gitu. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang ya. Saya mengerti ya kalau ada yang mengatakan, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Tapi kalau ajaran agama itu mengajarkan kebaikan, ya, toleransi, ya, kemudian kejujuran dan sebagainya, kenapa justru pelaku korupsi, kemudian pelaku kejahatan atau yang menista agama itu adalah justru orang yang beragama? Itu poinnya. Kenapa justru orang yang menista agama itu adalah justru orang yang beragama? Kenapa? Apakah ada orang yang menista agama itu orang yang tidak beragama? Kayaknya nggak ada deh. Coba kasih datanya. Coba kasih data yang mengatakan bahwa orang yang tidak beragama itu menista agama. Kagak ada. Tapi saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama ya. Biar kita pahami gitu ya, fenomena yang terjadi di negara kita gitu. Jadi sebenarnya kita itu bukan kurang pendedaran agama, tapi kurang kesadaran, kurang literasi baca. Literasi baca kita itu rendah sekali. Challenge-challenge seperti ini kan challenge-challenge orang yang literasi bacanya rendah gitu. Orang yang tidak peduli dengan agama sekalipun tidak melakukan ini gitu. Kan gak ada hubungannya gitu ya, challenge hafal ayat kitab suci dengan hadiah miras, kan gak ada hubungannya. Apakah karena mereka keseringan melakukan lomba gitu ya? Apakah karena keseringan ya, hafal kitab suci sehingga mereka sedikit-sedikit agama gitu? Ini efek samping daripada sedikit-sedikit agama gitu. Ya, kenapa kita itu sedikit-sedikit agama? Ya karena kita
orang yang bukan semuanya disclaimer on-nya, rata-rata masyarakat yang mabuk agama, dikit-dikit agama gitu. Apapun yang dilakukan agama gitu ya. Bahkan promo miras sekalipun bawa-bawa agama. Dulu pernah tuh ya kasus promo miras ada unsur agamanya gitu. Dulu pernah tuh ya. Dugaannya kalau nggak salah itu Holy Wings kalau nggak salah ya. Tapi udah selesai sih masalahnya. Dulu pernah tuh ya. Jadi warga kolonial itu sangat sensitif dengan yang namanya miras dan mereka mengatakan bahwa orang yang atau negara yang melegalkan miras itu biasanya negara yang paling banyak masalah. Enggak juga. Justru negara yang melegalkan miras itu adalah negara-negara yang berkesadaran. Negara-negara seperti Eropa gitu ya. Spanyol ya, kemudian negara-negara lain. Jadi jangan terlalu melihat hanya dari satu perspektif ya, harus kita melihat dari perspektif lain. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on-nya. Saya hanya melihat dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai sudut pandang. Biar kita kaya gitu ya, biar literasi kita tambah gede gitu ya, jangan sempit gitu ya. Orang yang sempit itu biasanya mudah emosi, ngamuk-ngamuk gitu ya. Suka emosi gitu ya. Orang yang cepat emosi itu biasanya orang yang hanya melihat dari satu perspektif gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba terus di kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya tidak pro pada siapapun. Saya warga intelektual, salam rasional.